Halo, hari ini kita akan bahas mengenai soal konversi suhu. Ada 6 soal yang akan kita kerjakan. Ada dengan cara biasa, ada juga dengan rumus umum yang sebenarnya mudah banget logikanya. Dan untuk kebanyakan soal di video kali ini, saya akan menunjukkan rumus umumnya. Soal pertama, 59 derajat Fahrenheit berapa Celcius? Menurut saya ini pakai rumus cepat aja ya. Tinggal dikurangi 32, kemudian dikalikan 5/9. Kayak gini aja, 59 kurangi 32 dan hasilnya nanti dikalikan 5/9. 27 kali 5/9. Coret ya, 27 sama 9 nya dicoret. Jadi kita dapat 3 kali 5, 15 derajat Celcius. Gampang. Soal nomor 2, 4 derajat Reaumur berapa Kelvin? Sebenarnya kamu bisa lakukan ini ke Celsius dulu, kemudian ke Kelvin, itu juga singkat. Tapi sekalian pada kesempatan kali ini, saya sekalian berbagi tentang cara mengerjakan rumus umum ya. Nah, ini syaratnya harus hafal Reaumur dan Kelvin, titik didihnya dan titik leburnya atau titik bekunya, atau suhu air mendidih dan suhu es mencair. Titik didih itu berarti suhu di mana dia mendidih, dan titik beku itu suhu di mana dia membeku. Dan posisinya kebetulan sama dengan titik leburnya juga, di mana es mulai mencair. Untuk Kelvin itu 373 dan 273. Untuk Reaumur itu 80 dan 0. 4 kita bikin di sini, kira-kira kan 0 keempat lebih dekat dibanding ke 80 kan. Jadi ini setara dengan kalau pembacaan di Kelvin berapa. Nah, saya sangat menganjurkan kalian untuk membuat diketahui semacam ini ya. Jadi informasinya diketahuinya modelnya langsung dalam bentuk kayak gini. Ini akan membantu banget karena nanti rumusnya tinggal gini. Tengah boleh dianggap tengah, maksudnya karena diantaranya, biar singkat ngomongnya dianggap tengah. Tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah yang ini per atas kurangi bawah. Maksudnya nulisnya gini, 4 kurangi 0 dibagi 80 kurangi 0 sama aja dengan, anggap aja suhunya K ya, K dikurangi 273 dibagi atas kurangi bawah, 373 kurangi 273. Jadi kalau memang udah buat diketahui kayak gini, gampang banget ya. Oke, ini disederhanakan dibagi 4 aja, jadi 1/20. Yang di sini langsung dikurangin ya, jadi 100. Nah, ini nanti pindah ke sana. Bentuk pembagian pindahin sama dengan perkalian gitu kan. Jadi 1/20 kali 100 sama dengan K-273. Ini kerjain dulu, berarti 5 ya. 5 sama dengan K kurangi 273. Ini pindahin aja ke sana, jadi bentuk tambah. Jadi K 5 tambah 273 yaitu 278 Kelvin. Jadi di sini itu pembacaannya 278 Kelvin. Soal berikutnya, minus 15 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Udah, ini pakai rumus cepat aja, jauh lebih gampang. Tinggal nambah 273 ya, Celcius ke Kelvin. Berarti utang 15 punya 273. 258. Dibalikin lagi. 26. Ya, betul ya? Ya, gini aja. Nah, sekarang soal yang kayak gini nih sering menjadi kesulitan anak-anak. Termometer Gatot mengukur suhu air mendidih pada suhu 127 derajat G. Ada yang bingung derajat G itu apa segala macam. Ini tuh pokoknya satuan yang diberikan oleh orang yang bikin. Mau Gatot, mau Valentino, mau Lorenzo, bebas. Yang penting kamu bikin kayak gini ya. Dan es mencair pada suhu 37. Kamu bikin dulu garis lurus. Berarti titik atasnya, titik tetap atasnya 127, titik bawahnya atau titik tetap bawahnya 37. Dapat dari data ini. Jika suhu air dalam panci 100 derajat G, berapa suhu air dalam Fahrenheit? 100 derajat G di sini. Di Fahrenheitnya terbaca berapa? Berarti soalnya sama aja dengan 100 derajat G sama dengan derajat F, ya. Nggak perlu dihafalin, ya. Yang penting tahu di soal pasti ada titik atasnya berapa, titik tetap bawahnya berapa, itu bisa dibuat ngerjain. Kayak tadi, tengah dikurangi bawah dibagi atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Jadi kayak gini, 100 dikurangi 37 dibagi 127 kurangi 37 sama dengan F dikurangi 32 dibagi 212 kurangi 32. Tuh posisinya sama ya. Yang perlu hafal tatapan yang hanya Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan mungkin Reaumur jangan digunakan ya. Jadi Celsius, Fahrenheit, Kelvin itu yang paling utama harus hafal. Hafal apanya? Titik atas dan titik bawahnya. Suhu air mendidih dan suhu es mencair. Nah, kita lanjutkan.
Hasil pengurangannya ini 63, ini 90, F kurangi 32, ini hasilnya 180. Kayak tadi, ini mau disederhanakan dulu juga boleh, bagi 9 bagi 9, 7/10 kali 180. Ini dicoret, 7 kali 18 sama dengan 126. Tinggal min 32 nya pindah ke sana jadi plus. 126 tambah 32 ya, 158 derajat Fahrenheit. Jadi 100 derajat G sama dengan 158 derajat F. Ya, jangan bingung sama derajat F, derajat V, derajat G, derajat X, derajat Y, sama aja. Yang penting apa? Diketahui titik tap atas atau suhu air mendidih dan titik tap bawah atau suhu es mencair atau suhu air membeku. Di situ udah bisa ngerjain aja. Oke, coba ya nomor 5 ya. Nih, termometer valen mengukur suhu air mendidih 250 derajat V dan suhu es mencair pada suhu min 50 derajat V. Ini kan udah taruh aja di sini, V atas bawah, beres kan? Jika suhu ruangan valen 20 derajat Celcius, oh berarti punya Celcius. Celcius itu yang penting apanya? Air mendidih 100 derajat Celcius, es mencair 0. Soalnya di sini 20. Jadi 20 derajat Celcius berapa V toh? Gitu loh. Caranya ya gak sama kayak tadi. Nah, kalau ini saya suka kalau bikin kayak gini tuh kanan kiri terserah kamu ya. Sakarepmu. Jadi ini sama ya, tengah kurangi bawah kayak gini ya. Tengah kurangi bawah, hati-hati di sini minus, berarti minusnya muncul 2 kali ya, minus dari rumus dan minus dari nilai 50 ini. V minus 50 dibagi atas kurangi bawah. 250 minus 50 sama dengan 20 kurangi 0 per 100 kurangi 0. Polanya sama. Tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Enak banget kan kerjain ya. Tinggal ini dikerjain kayak biasa lah. Minus-minus tuh jadi plus ya. Jadi kayak gini. Ini mau disederhanain boleh, enggak juga nggak masalah. Kan 300 nya pindah ke sana, tinggal 100-nya ini loh, nolnya 2 ini di ratusannya dicoret. Kan tinggal 20 kali 3. Gini kan. Nah, 50-nya plus dipindah ke sini jadi minus. Tuh V-nya 10 derajat Fahrenheit. Ini V, kenapa V? Bebas mau kamu kasih nama X, Y, N, yang penting itu yang ditanyakan. Atau T, bebas. Gampang ya, ini soal terakhir. Termometer airin mengukur suhu air mendidih pada suhu 200 derajat A. Udah taruh atas. Dan suhu es mencair pada suhu 0 derajat A. Taruh di sini. Jika suhu minuman kopi kesukaannya 120 derajat A, berapa suhu kopi tersebut dalam satuan derajat Celcius? Di sini berapa? Nah, ini kayak gini gambar dulu udah enak. Udah kayak tadi aja nih. Dengan cara yang sama, saya ulang-ulang terus biar kamu bosan, terserah. Yang penting ngerti. Tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah bagi atas kurangi bawah termometer masing-masing. Hajar. Tuh, gitu kan? Nah, udah ngerti harusnya sekarang. Oke, 120 bagi 200 mau disederhanain boleh enggak ya, enggak masalah. Ya, ini mau dijadiin 6/10 bagi 20 atau dibiarkan juga enggak masalah. Coret ya nolnya sama ini, jadi ketemunya 60. C-nya 60 atau nilainya 60 derajat Celcius. Oke, segitu aja pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.